Halo, selamat datang pada pelajaran farmakologi toksikologi kali ini. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara dosis obat dan respon klinis. Saya Gregorius Baskara Wikanendra dan langsung saja kita mulai pelajaran pada kali ini. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas reseptor sebagai molekul dan menunjukkan bagaimana reseptor dapat secara kuantitatif menjelaskan hubungan antara dosis atau konsentrasi obat dan respon farmakologis, setidaknya dalam sistem yang ideal. Ketika dihadapkan dengan pasien yang membutuhkan perawatan, pemberi resep harus membuat pilihan di antara berbagai kemungkinan obat dan merancang regimen dosis yang mungkin menghasilkan manfaat maksimal dengan toksisitas yang minimal. Untuk membuat keputusan terapeutik yang rasional, pemberi resep harus memahami bagaimana interaksi reseptor obat mendasari hubungan antara dosis dan respon pada pasien, sifat dan penyebab variasi dalam respon farmakologis, dan implikasi klinis dari selektivitas kerja obat. Maka dari itu, pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dosis dan respon pada pasien yang terdiri dari hubungan dosis dan respon bertingkat, bentuk kurva dosis respon dan kurva efek dosis kuantal. Kemudian pada variasi dalam responsivitas obat, ini terdiri dari perubahan konsentrasi obat yang mencapai reseptor, variasi konsentrasi ligan reseptor endogen, perubahan jumlah atau fungsi reseptor, dan perubahan komponen respon distal ke reseptor. Sementara itu pada selektivitas klinis, yaitu efek bermanfaat versus toksik dari obat, ini akan membahas mengenai yang dimediasi oleh mekanisme penerima yang sama, dimediasi oleh reseptor identik tetapi dalam jaringan berbeda atau jalur efektor yang berbeda, dan yang dimediasi oleh berbagai jenis reseptor. Langsung saja kita lanjutkan ke dosis dan respon pada pasien. Pada dosis dan respon pada pasien, ini hubungan dosis respon bertingkat. Untuk memilih di antara obat-obatan dan untuk menentukan dosis obat yang tepat, pemberi resep harus mengetahui potensi farmakologis relatif dan kemanjuran maksimal obat dalam kaitannya dengan efek terapeutik yang diinginkan. Dua istilah penting ini yang sering membingungkan baik para apoteker dan dokter dapat dijelaskan dengan mengacu pada gambar tersebut yang menggambarkan kurva respon dosis bertingkat yang menghubungkan dosis 4 obat yang berbeda dengan besarnya efek terapeutik tertentu. Pada gambar tersebut bisa dilihat kurva respon dosis bergradasi untuk 4 obat menggambarkan potensi farmakologis yang berbeda dan efikasi maksimal yang berbeda. Kemudian tadi disebut potensi dan efek maksimal, efikasi maksimal. Untuk potensi, obat A dan B dikatakan lebih manjur daripada obat C dan D karena posisi relatif kurva respon dosisnya di sepanjang sumbu dosis seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Potensi mengacu pada konsentrasi atau EC50 atau dosis ED50 obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan 50% dari efek maksimal obat tersebut. Jadi potensi gambar farmakologis obat A pada gambar tersebut lebih kecil daripada obat B. Agonis parsial karena EC50 dari A lebih besar daripada EC50 dari B. Potensi obat sebagian bergantung pada afinitas atau yang sudah dibahas di kuliah sebelumnya ya. Reseptor untuk mengikat obat dan sebagian pada efisiensi di mana interaksi reseptor obat digabungkan dengan respon. Perhatikan bahwa beberapa dosis obat A dapat menghasilkan efek yang lebih besar daripada dosis obat B, meskipun fakta menggambarkan bahwa obat B sebagai obat yang lebih manjur secara farmakologis. Alasannya adalah karena obat A memiliki khasiat maksimal yang lebih besar untuk penggunaan klinis. Untuk penggunaan klinis, penting untuk membedakan antara potensi obat dan kemanjurannya. Efektivitas klinis suatu obat tidak bergantung pada potensinya, tapi pada kemanjuran maksimalnya dan kemampuannya untuk mencapai reseptor yang relevan.
Kemampuan ini dapat bergantung pada rute pemberian, penyerapan, distribusi melalui tubuh, dan pembersihan dari darah atau tempat kerja. Dalam memutuskan mana dari dua obat yang diberikan pada pasien, pemberi resep biasanya harus mempertimbangkan efektivitas relatifnya daripada potensi relatifnya. Potensi farmakologis dapat sangat menentukan dosis yang diberikan dari obat yang dipilih. Untuk tujuan terapeutik, potensi obat harus dinyatakan dalam unit dosis, biasanya dalam hal titik akhir terapeutik tertentu. Misalnya 50 mg untuk sedasi ringan, atau 1 mikrogram per kilogram berat badan per menit untuk peningkatan denyut jantung 25 bpm, dan seterusnya. Potensi relatif, rasio ekuidosis efektif, dapat digunakan dalam membandingkan satu obat dengan yang lainnya. Berikutnya adalah efikasi maksimal. Parameternya mencerminkan batas hubungan dosis respon pada sumbu respon. Obat A, C, dan D pada gambar tersebut memiliki khasiat maksimal yang sama, dan semuanya memiliki khasiat maksimal yang lebih besar daripada obat B. Khasiat maksimal kadang disebut hanya sebagai khasiat atau efikasi. Ini jelas penting untuk membuat keputusan klinis ketika dibutuhkan respon yang besar. Ini dapat ditentukan oleh cara interaksi obat dengan reseptor seperti dengan agonis parsial atau oleh karakteristik dari sistem efektor reseptor yang terlibat. Jadi diuretik yang bekerja pada suatu bagian nefron dapat menghasilkan ekskresi cairan dan elektrolit yang jauh lebih besar daripada diuretik yang bekerja di tempat lain. Selain itu, efikasi praktis obat untuk mencapai titik akhir terapeutik, misalnya dalam peningkatan kontraktilitas jantung, mungkin dibatasi oleh kecenderungan obat untuk menyebabkan efek toksik. Misalnya tadi, dalam obat-obat yang meningkatkan kontraktilitas jantung dapat menimbulkan efek toksik berupa aritmia jantung yang fatal, bahkan jika tidak menghasilkan efek terapeutik yang lebih besar. Kemudian berikutnya untuk bentuk kurva dosis respon. Meskipun tanggapan yang digambarkan dalam kurva A, B, dan C pada gambar tersebut mendekati bentuk hubungan Michaelis-Menten sederhana diubah menjadi plot logaritmik, beberapa tanggapan klinis tidak. Kurva dosis respon yang sangat suram, misalnya pada kurva D, mungkin memiliki konsekuensi klinis yang penting jika bagian atas kurva menunjukkan tingkat respon yang tidak diinginkan. Misalnya koma yang disebabkan oleh pemberian obat sedatif hipnotik. Kurva respon dosis yang suram pada pasien dapat dihasilkan dari interaksi kooperatif dari beberapa tindakan obat yang berbeda, misalnya efek pada otak, jantung, dan pembuluh perifer, semuanya berkontribusi pada penurunan tekanan darah. Selanjutnya, masih pada dosis dan respon pada pasien, kita akan berlanjut ke kurva efek dosis kuantal. Kurva respon dosis bertingkat dari jenis yang dijelaskan di sebelumnya, memiliki batasan tertentu dalam aplikasinya untuk pengambilan keputusan klinis. Sebagai contoh, kurva seperti itu tidak mungkin dibuat jika respon farmakologisnya adalah kejadian baik atau kuantitatif, seperti pencegahan kejang, aritmia, atau kematian. Lebih lanjut, relevansi klinis dari hubungan respon dosis kuantitatif pada suatu pasien tidak peduli seberapa tepatnya didefinisikan, mungkin terbatas dalam aplikasi untuk pasien lain, karena variabilitas potensial yang besar di antara pasien dalam keparahan penyakit dan respon terhadap obat. Beberapa kesulitan ini dapat dihindari dengan menentukan dosis obat yang diperlukan untuk menghasilkan besaran efek yang ditentukan pada sejumlah besar pasien atau hewan percobaan, dan merencanakan distribusi frekuensi kumulatif responden versus dosis log, seperti yang ada pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan plot efek dosis kuantitas, di mana kotak berbayang dan kurva berbentuk lonceng yang menyertainya menunjukkan distribusi frekuensi dosis obat yang diperlukan untuk menghasilkan efek tertentu, yaitu persentase hewan yang membutuhkan dosis tertentu untuk menunjukkan efeknya. Kotak yang terbuka dan kurva berwarna yang sesuai menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif tanggapan yang didistribusikan secara log normal.
Ya, tadi sampai mana? Oh, ya. Ya, efek kuantitatif yang ditentukan dapat dipilih berdasarkan relevansi klinis, misalnya menghilangkan sakit kepala atau untuk menjaga keamanan subjek percobaan. Misalnya menggunakan stimulan jantung dosis rendah dan menentukan peningkatan denyut jantung 20 bpm sebagai efek kuantitatif. Jadi tidak dilihat sampai sejauh apa denyut jantungnya meningkat, namun diberi batasan, atau mungkin merupakan peristiwa kuantitatif yang melekat, misalnya kematian hewan percobaan. Untuk sebagian besar obat, dosis yang diperlukan untuk menghasilkan efek kuantitas tertentu pada individu didistribusikan secara log normal. Artinya, distribusi frekuensi dari respon seperti itu yang diplotkan terhadap log dosis menghasilkan kurva variasi normal Gaussian, yaitu yang bisa dilihat pada area berwarna pada gambar tersebut. Ketika tanggapan ini dijumlahkan, distribusi frekuensi kumulatif yang dihasilkan merupakan kurva efek dosis kuantitatif atau kurva persentase dosis dari proporsi atau persentase individu yang menunjukkan efek yang diplot sebagai fungsi dosis log. Kurva efek dosis kuantitatif sering ditandai dengan menyatakan dosis efektif median atau ED50, yaitu dosis di mana 50% individu menunjukkan efek kuantitatif yang ditentukan. Perhatikan bahwa singkatan ED50 memiliki arti yang berbeda dalam konteks ini, dan artinya dalam kaitannya dengan kurva efek dosis bertingkat yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Demikian pula, dosis yang diperlukan untuk menghasilkan efek toksik tertentu pada 50% hewan disebut dengan toksik median 50 atau TD50. Jika efek toksiknya adalah kematian hewan, maka disebutnya sebagai LD50. Dapat ditentukan secara eksperimental. Nilai tersebut memberikan cara mudah untuk membandingkan potensi obat dalam pengaturan eksperimental dan klinis. Jadi, jika ED50 dari dua obat menghasilkan efek kuantal tertentu adalah 5 dan 500 mg, maka obat pertama dapat dikatakan 100 kali lebih kuat daripada obat yang kedua untuk efek khusus tersebut. Demikian pula, seseorang dapat memperoleh indeks berharga dari selektivitas kerja obat dengan membandingkan ED50 untuk kedua efek kuantitatif yang berbeda dalam satu populasi, misalnya penekanan batuk versus sedasi untuk obat opioid. Kurva efek dosis kuantitatif juga dapat digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai margin keamanan atau margin of safety yang diharapkan dari obat tertentu yang digunakan untuk menghasilkan efek tertentu. Salah satu ukuran yang menghubungkan dosis obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek yang diinginkan dengan yang menghasilkan efek yang tidak diinginkan adalah indeks terapeutik. Dalam penelitian hewan, indeks terapeutik biasanya didefinisikan sebagai rasio TD50 dengan ED50 untuk beberapa efek yang relevan secara terapeutik. Ketepatan yang mungkin dilakukan pada hewan percobaan dapat membuat penggunaan indeks terapeutik tersebut berguna untuk memperkirakan potensi manfaat obat pada manusia. Tentu saja, indeks terapeutik suatu obat pada manusia hampir tidak pernah diketahui dengan tepat. Karena kalau betul-betul ingin diketahui dengan tepat, artinya kita tidak etis karena membahayakan manusia yang dicoba. Jadi biasanya dihindari sampai obat tersebut dosisnya mendekati margin yang atasnya. Sebaliknya, uji coba obat dan pengalaman klinis yang terakumulasi sering mengungkapkan kisaran dosis yang biasanya efektif dan kisaran dosis yang mungkin beracun yang berbeda. Tetapi terkadang kisaran ini bisa tumpang tindih. Risiko toksisitas yang dapat diterima secara klinis sangat bergantung pada tingkat keparahan penyakit yang diobati. Misalnya, kisaran dosis yang dapat meredakan sakit kepala biasa
pada sebagian besar pasien harus jauh lebih rendah dari kisaran dosis yang menyebabkan toksisitas yang serius, bahkan jika toksisitas terjadi pada sebagian kecil pasien. Namun, untuk pengobatan penyakit yang mematikan seperti limfoma Hodgkin, perbedaan yang dapat diterima antara dosis terapeutik dan dosis toksik mungkin bisa lebih kecil. Akhirnya, perhatikan bahwa pada kurva efek dosis kuantitatif dan kurva respon dosis bertingkat, ini meringkas kumpulan informasi yang agak berbeda meskipun keduanya tampak berbentuk sigmoid pada plot semi-logarithmic. Informasi penting yang diperlukan untuk membuat keputusan terapeutik yang rasional dapat diperoleh dari setiap jenis kurva. Kedua kurva tersebut memberikan informasi mengenai potensi dan selektivitas obat. Kurva dosis respon bertingkat menunjukkan kemanjuran maksimal obat dan kurva efek dosis kuantitatif menunjukkan potensi variabilitas daya tanggap di antara individu. Selanjutnya kita berlanjut ke variasi dalam responsivitas obat. Jadi individu mungkin dapat berbeda dalam menanggapi suatu obat. Memang satu individu mungkin merespon secara berbeda terhadap obat yang sama pada waktu yang berbeda selama pengobatan. Kadang-kadang individu menunjukkan respon obat yang tidak biasa atau idiosinkratik yang jarang diamati pada kebanyakan pasien. Respon idiosinkratik ini biasanya disebabkan oleh perbedaan genetik dalam metabolisme obat atau oleh mekanisme imunologi yang di dalamnya termasuk reaksi alergi. Variasi kuantitatif dalam respon obat secara umum lebih umum dan lebih penting secara klinis. Seorang pasien hiporeaktif atau hiperreaktif terhadap obat, di mana intensitas efek dari dosis obat tertentu berkurang atau meningkat dibandingkan dengan efek yang terlihat pada kebanyakan individu. Istilah hipersensitivitas biasanya mengacu pada respon alergi atau imunologis lain terhadap obat. Jadi berbeda ya antara hipersensitif dan hiperreaktif. Pada beberapa obat, intensitas respon terhadap dosis tertentu dapat berubah selama terapi. Dalam kasus ini, daya tanggap biasanya menurun sebagai akibat dari pemberian obat yang berkelanjutan, sehingga menghasilkan keadaan toleransi relatif terhadap efek obat. Ketika daya tanggapnya berkurang dengan cepat setelah pemberian obat, tanggapan tersebut dikatakan terkena takifilaksis. Bahkan sebelum memberikan dosis pertama suatu obat, pemberi resep harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat membantu dalam memprediksi arah dan tingkat kemungkinan variasi dalam daya tanggap. Ini termasuk kecenderungan obat tertentu untuk menghasilkan toleransi atau takifilaksis, serta pengaruh usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, keadaan penyakit, faktor genetik, dan pemberian obat lain secara bersamaan. 4 mekanisme umum yang berkontribusi terhadap variasi respon obat di antara pasien atau dalam pasien individu pada waktu yang berbeda itu dapat dilihat sebagai berikut, yaitu perubahan konsentrasi obat yang mencapai reseptor, variasi konsentrasi ligan reseptor endogen, perubahan jumlah atau fungsi reseptor, dan perubahan komponen respon distal ke reseptor. Kita lanjutkan ke mekanisme yang pertama, yaitu perubahan konsentrasi obat yang mencapai reseptor. Pasien mungkin berbeda dalam kecepatan absorpsi obat dalam mendistribusikannya melalui kompartemen tubuh atau dalam membersihkan obat dari darah. Dengan mengubah konsentrasi obat yang mencapai reseptor yang relevan, maka perbedaan farmakokinetik tersebut dapat mengubah respon klinis. Beberapa perbedaan dapat diprediksi berdasarkan usia, berat badan, jenis kelamin, status penyakit, dan juga fungsi hati dan ginjal, dan menguji secara khusus perbedaan genetik yang mungkin dihasilkan dari pewarisan komplement yang secara fungsional berbeda dari enzim pemetabolisme obat. Mekanisme penting lainnya yang mempengaruhi ketersediaan obat adalah transfer aktif obat dari sitoplasma
yang dimediasi oleh suatu keluarga transporter membran yang dikodekan oleh gen yang disebut multi-drug resistance atau MDR. Misalnya, peningkatan regulasi ekspresi transporter yang dikodekan oleh gen MDR adalah mekanisme utama di mana sel tumor dapat mengembangkan resistensi terhadap obat anti kanker. Mekanisme selanjutnya adalah variasi konsentrasi ligan reseptor endogen. Mekanisme ini berkontribusi besar terhadap variabilitas dalam respon terhadap antagonis farmakologis. Dengan demikian, propranolol, antagonis beta adrenoreseptor, secara nyata memperlambat denyut jantung pasien yang katekolamin endogennya meningkat, seperti pada penderita pheochromocytoma, tetapi tidak mempengaruhi denyut jantung istirahat dari pelari maraton yang terlatih. Agonis parsial dapat menunjukkan respon yang berbeda secara dramatis. Contohnya, saralasin, agonis parsial remah pada reseptor angiotensin II, menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi yang disebabkan oleh peningkatan produksi angiotensin II dan meningkatkan tekanan darah pada pasien yang memproduksi angiotensin dalam jumlah normal. Mekanisme berikutnya adalah perubahan jumlah atau fungsi reseptor. Studi eksperimental telah mendokumentasikan perubahan dalam respon obat yang disebabkan oleh peningkatan atau penurunan jumlah situs reseptor atau oleh perubahan dalam efisiensi penggabungan reseptor ke mekanisme efektor distal. Dalam beberapa kasus, perubahan jumlah reseptor disebabkan oleh hormon lain. Misalnya, hormon tiroid akan meningkatkan jumlah reseptor beta di otot jantung tikus dan sensitivitas jantung terhadap katekolamin. Perubahan serupa mungkin berkontribusi pada takikardia tirotoksikosis pada pasien dan mungkin menjelaskan kegunaan propranolol, yaitu sebuah antagonis beta adrenoreseptor, dalam memperbaiki gejala penyakit ini. Dalam kasus lain, ligan agonis itu sendiri menginduksi penurunan jumlah, misalnya downregulasi, atau efisiensi coupling, misalnya desensitisasi reseptornya. Mekanisme ini dapat berkontribusi pada dua fenomena penting secara klinis. Yang pertama, takifilaksis atau toleransi terhadap efek beberapa obat, misalnya biogenik amin dan pembentuknya, dan kedua, fenomena melampaui batas yang mengikuti penarikan obat tertentu. Fenomena ini dapat terjadi dengan agonis atau antagonis. Antagonis dapat meningkatkan jumlah reseptor dalam sel atau jaringan kritis dan mencegah penurunan regulasi yang disebabkan oleh agonis endogen. Ketika antagonisnya ditarik, peningkatan jumlah reseptor dapat menghasilkan respon yang berlebihan terhadap konsentrasi fisiologis agonis. Gejala putus obat yang berpotensi menimbulkan bencana ini dapat terjadi karena alasan yang berlawanan ketika pemberian obat agonis dihentikan. Dalam situasi ini, jumlah reseptor yang telah diturunkan oleh penurunan regulasi yang diinduksi obat menjadi terlalu rendah untuk endogen agonis untuk menghasilkan stimulasi yang efektif. Sebagai contohnya, penghentian klonidin yang merupakan agonis adrenoreseptor alfa 2 untuk mengurangi tekanan darah dapat menyebabkan krisis hipertensi karena obat tersebut menurunkan alfa 2 adrenoreseptor. Faktor genetik juga dapat memainkan peran penting dalam mengubah jumlah atau fungsi reseptor tertentu. Misalnya, varian genetik spesifik dari adrenoreseptor alfa 2C ketika diwariskan bersama dengan varian spesifik dari adrenoreseptor alfa 1 akan meningkatkan risiko terjadinya gagal jantung yang dapat dikurangi dengan intervensi menggunakan obat antagonis. Identifikasi faktor genetik tersebut merupakan bagian dari bidang farmakogenomik yang berkembang pesat. Ini menjanjikan diagnosis klinis dan di masa depan dapat membantu dokter untuk merancang terapi farmakologis yang paling tepat untuk setiap pasien. Contoh lain yang menarik dari penentuan efek genetik pada respon obat
dapat terlihat pada pengobatan kanker yang melibatkan pensinyalan faktor pertumbuhan yang berlebihan. Mutasi somatik yang memengaruhi domain tyrosin kinase dari reseptor faktor pertumbuhan epidermal meningkatkan sensitivitas terhadap inhibitor kinase seperti gefitinib pada kanker paru-paru tertentu. Efek ini akan meningkatkan efek antineoplastik obat, dan karena mutasi somatik adalah khusus untuk tumor dan tidak hadir dalam host, menyebabkan indeks terapi obat ini dapat secara signifikan menjadi lebih besar akibat mutasi tersebut. Mekanisme terakhir yang menyebabkan variasi dalam responsivitas obat adalah perubahan komponen respon distal ke reseptor. Meskipun obat memulai aksinya dengan mengikat reseptor, respon yang diamati pada pasien bergantung pada integritas fungsional proses biokimia dalam sel yang merespon dan regulasi fisiologis dengan berinteraksi pada sistem organ. Secara klinis, perubahan dalam proses pasca reseptor ini merupakan kelas mekanisme terbesar dan terpenting yang menyebabkan variasi dalam responsivitas terhadap terapi obat. Sebelum memulai terapi obat, pemberi resep harus mengetahui karakteristik pasien yang dapat membatasi respon klinis. Ciri-ciri ini termasuk usia dan kesehatan umum pasien, dan yang paling penting, keparahan dan mekanisme patofisiologi penyakit. Penyebab potensial terpenting dari kegagalan untuk mencapai respon yang memuaskan adalah diagnosis yang salah atau tidak lengkap secara fisiologis. Terapi obat selalu paling berhasil bila diarahkan secara akurat pada mekanisme patofisiologis yang bertanggung jawab atas penyakit. Jika diagnosisnya benar dan obatnya sesuai, respon terapeutik yang tidak memuaskan seringkali dapat dilacak ke mekanisme kompensasi pada pasien yang merespon dan menentang efek menguntungkan dari obat tersebut. Peningkatan kompensasi pada tonus saraf simpatis dan retensi cairan oleh ginjal, misalnya, dapat berkontribusi pada toleransi terhadap efek antihipertensi obat vasodilator. Dalam kasus seperti itu, obat tambahan mungkin diperlukan untuk dapat mencapai hasil terapeutik yang bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir dari hubungan antara dosis obat dan respon klinis, yaitu selektivitas klinis, yaitu efek bermanfaat versus toksik dari obat. Meskipun kita mengklasifikasikan obat menurut tindakan urutannya, jelas bahwa tidak ada obat yang hanya menyebabkan satu efek spesifik saja. Mengapa demikian? Sangat tidak mungkin bahwa setiap jenis molekul obat akan terikat hanya pada satu jenis molekul reseptor. Jika hanya karena jumlah reseptor potensial pada setiap pasien sangat besar. Bahkan jika struktur kimia obat memungkinkannya untuk mengikat hanya pada satu jenis reseptor, proses biokimia yang dikendalikan oleh reseptor tersebut akan berlangsung di banyak jenis sel dan akan digabungkan dengan banyak fungsi biokimia lainnya. Akibatnya, pasien dan pemberi resep mungkin akan merasakan lebih dari satu efek obat. Karenanya, obat hanya selektif, bukan spesifik, dalam tindakannya. Karena mereka mengikat satu atau beberapa jenis reseptor lebih erat daripada yang lain, dan karena reseptor ini mengontrol proses yang terpisah yang menghasilkan efek yang berbeda. Hanya karena selektivitasnya, obat dapat berguna dalam pengobatan klinis. Selektivitas dapat diukur dengan membandingkan afinitas pengikatan obat dengan reseptor yang berbeda atau dengan membandingkan ED50 untuk efek yang berbeda dari obat in vivo. Dalam pengembangan obat dan pengobatan klinis, selektivitas biasanya dipertimbangkan untuk memisahkan efek menjadi dua kategori. Efek yang menguntungkan atau terapeutik versus atau lawan efek toksik atau efek samping. Iklan dan pemberi resep farmasi kadang-kadang menggunakan istilah efek samping yang menyiratkan bahwa efek tersebut tidak signifikan
atau terjadi melalui jalur yang ke satu sisi dari tindakan utama obat. Nah, implikasi ini seringkali salah. Untuk efek-efeknya ini ada yang dimediasi oleh mekanisme penerima-penerima yang sama, dimediasi oleh reseptor identik tetapi dalam jaringan yang berbeda atau dengan jalur efektor yang berbeda, dan juga dimediasi oleh berbagai jenis reseptor. Kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu yang dimediasi oleh mekanisme penerima-penerima yang sama. Pada efek bermanfaat dan toksik yang dimediasi oleh mekanisme penerima-penerima yang sama, banyak dari toksisitas obat yang serius dalam praktek klinis merupakan perluasan farmakologis langsung dari tindakan terapeutik obat. Dalam beberapa kasus ini, misalnya pada perdarahan yang disebabkan oleh terapi antikoagulan dan koma hipoglikemik karena insulin, toksisitas dapat dihindari dengan manajemen yang bijaksana dari dosis obat yang diberikan, dan juga dipandu oleh pemantauan efek yang cermat, misalnya pengukuran koagulasi darah atau glukosa serum, dan dibantu oleh tindakan tambahan seperti menghindari trauma jaringan yang dapat menyebabkan perdarahan atau pengaturan asupan karbohidrat. Dalam kasus lain, toksisitas dapat dihindari dengan tidak memberikan obat sama sekali jika indikasi terapeutik lemah atau jika terapi lain tersedia. Dalam situasi tertentu, obat jelas diperlukan dan bermanfaat tetapi menghasilkan toksisitas yang tidak dapat diterima bila diberikan dalam dosis yang menghasilkan manfaat optimal. Dalam situasi seperti itu, mungkin perlu menambahkan obat lain ke regimen pengobatan. Dalam mengobati hipertensi, misalnya, pemberian obat kedua seringkali memungkinkan pemberi resep untuk mengurangi dosis dan toksisitas obat pertama. Berikutnya merupakan efek bermanfaat atau toksik yang dimediasi oleh reseptor identik, tetapi dalam jaringan yang berbeda atau dengan jalur efektor yang berbeda. Banyak obat menghasilkan efek yang diinginkan dan efek samping dengan bekerja pada jenis reseptor tunggal di jaringan yang berbeda. Contoh-contoh yang dibahas yang ada misalnya glikosida digitalis yang bekerja dengan menghambat Na+K+ ATPase dalam membran sel, dan kemudian methotrexate yang menghambat enzim dihidrofolat reduktase dan hormon glukokortikoid. 3 strategi terapeutik yang digunakan untuk menghindari atau mengurangi toksisitas semacam ini. Pertama-tama, obat harus selalu diberikan dengan dosis terendah yang menghasilkan manfaat yang dapat diterima. Kedua, obat-obatan tambahan yang bekerja melalui mekanisme reseptor yang berbeda dan menghasilkan toksisitas yang berbeda memungkinkan penurunan dosis obat pertama sehingga membatasi toksisitasnya. Misalnya penggunaan agen imunosupresif lain yang ditambahkan ke glukokortikoid dalam mengobati gangguan inflamasi. Ketiga, selektivitas kerja obat dapat ditingkatkan dengan memanipulasi konsentrasi obat yang tersedia untuk reseptor di berbagai bagian tubuh, misalnya dengan pemberian glukokortikoid aerosol ke bronkus pada asma. Efek yang terakhir adalah efek bermanfaat atau toksik yang dimediasi oleh berbagai jenis reseptor. Jadi, keuntungan terapeutik yang dihasilkan dari entitas kimia baru dengan selektivitas reseptor yang lebih baik, sebagai contoh, ini pada obat-obatan, misalnya obat yang termasuk sebagai agonis dan antagonis adrenoreseptor selektif alfa dan beta, antihistamin H1 dan H2, agen penghambat nikotinik dan muskarinik, dan hormon steroid selektif reseptor. Semua reseptor ini dikelompokkan dalam keluarga fungsional, masing-masing responsif terhadap kelas kecil agonis endogen. Reseptor dan kegunaan terapeutiknya ditemukan dengan menganalisis efek sinyal kimia fisiologis. Ini misalnya katekolamin, histamin, asetilkolin, dan kortikosteroid. Beberapa obat lain ditemukan dengan mengeksploitasi efek terapeutik atau toksik dari bahan kimia serupa yang diamati dalam konteks klinis. Contohnya termasuk quinidin, sulfonylurea, diuretik, thiazid, antidepresan trisiklik,
obat opioid, dan antipsikotik fenotiazin. Seringkali agen baru ternyata berinteraksi dengan reseptor untuk zat endogen, misalnya opioid dan fenotiazin untuk reseptor opioid dan dopamin endogen masing-masing. Kemungkinan obat baru lain akan ditemukan untuk melakukannya di masa depan. Mungkin mengarah pada penemuan kelas baru reseptor dan ligan endogen untuk pengembangan obat di masa depan. Dengan demikian, kecenderungan obat untuk mengikat kelas yang berbeda dari situs reseptor tidak hanya merupakan masalah yang berpotensi menjengkelkan dalam merawat pasien, tetapi juga menghadirkan tantangan yang berkelanjutan untuk farmakologi dan kesempatan untuk mengembangkan obat baru yang lebih bermanfaat. Baik, kira-kira sekian kuliah mengenai hubungan antara dosis obat dan respon klinis. Hubungan antara dosis obat dan respon klinis dipengaruhi oleh dosis dan respon pada pasien, variasi dalam responsivitas obat, dan selektivitas klinik, yaitu efek bermanfaat versus toksik dari obat tersebut. Sekian untuk kuliah farmakologi toksikologi kali ini. Terima kasih telah mengikuti kuliah pada kali ini. Semoga Anda lebih memahami hubungan antara dosis obat dan respon klinis. Ini merupakan kuliah farmakologi toksikologi terakhir pada semester ini. Semoga Anda dapat memahami lebih baik mengenai farmakologi dan toksikologi, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sukses selalu.